Shalom, saudara-saudaraku yang terkasih di dalam Kristus Tuhan. Puji syukur kita bisa berjumpa kembali dalam renungan online kebenaran iman. Mari sebelum kita membaca dan merenungkan firman Tuhan, kita berdoa mohon pimpinan Roh Kudus. Mari kita berdoa. Bapa Surgawi, Bapa yang baik, kami berterima kasih karena berkat kasih karunia Tuhan, kita dapat berjumpa kembali dalam renungan pada hari ini. Terima kasih untuk kebaikan dan kemurahan-Mu ya Tuhan. Anugerahkanlah kepada kami Roh-Mu yang kudus, yang akan menuntun dan membimbing kami untuk mengerti kehendak Tuhan melalui firman yang akan kami baca dan renungkan. Terima kasih ya Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Hari ini kita akan membaca dan merenungkan firman Tuhan yang tertulis dari Roma pasal 8 ayat yang ke-9 yang mengatakan, "Tetapi kamu tidak hidup lagi dalam daging, melainkan dalam roh, jika memang roh Allah tinggal di dalam kamu." Demikianlah firman Tuhan. Terpujilah Kristus. Haleluya. Saudara-saudaraku terkasih dalam Tuhan Yesus, Pentakosta merupakan peristiwa yang sangat menggemparkan dan tercengang oleh banyak orang di seluruh penduduk di kota Yerusalem. Karena dari peristiwa ini terjadi kegerakan rohani yang luar biasa. Ini merupakan penggenapan dari perkataan Kristus sebelum Ia naik ke surga, sebagaimana tertulis di dalam Kisah Para Rasul pasal 1 ayat yang ke-8 yang mengatakan, "Kamu akan menerima kuasa kalau Roh Kudus turun ke atas kamu, dan kamu akan menjadi saksiku di Yerusalem dan di seluruh Yudea dan Samaria dan sampai ke ujung bumi." Murid-murid Tuhan mengalami titik balik dalam kehidupan rohani mereka setelah menerima pencurahan Roh Kudus. Salah satunya adalah Petrus, orang yang pernah menyangkal Kristus sebanyak 3 kali, yang setelah dijamah oleh Roh Kudus, hidupnya berubah total, menjadi orang yang mengasihi Tuhan dan punya keberanian untuk memberitakan Injil, sekalipun nyawa menjadi taruhannya. Saudara-saudaraku terkasih, sebelum para murid menerima curahan Roh Kudus, kehidupan mereka juga berada dalam kecemasan dan kekhawatiran setelah Tuhan Yesus naik ke surga. Situasi kecemasan juga kita alami di dalam masa pandemi saat ini. Kita sedang diliput rasa khawatir dan takut. Kita takut tertular dan mati karena virus ini. Kita takut kelaparan karena ekonomi semakin sulit dan menghimpit. Kita cemas tentang waktu, kapan wabah ini akan berlalu. Sanggupkah kita bertahan jika terus-menerus seperti ini? Kapan keadaan ini akan pulih kembali? Dalam situasi krisis dan dalam transisi menuju normal baru, ada banyak keresahan terjadi di sekitar kita. Dan semakin kita membicarakan isu-isu tersebut, kita semakin gelisah dan lemah. Rasa khawatir dan takut memang bisa muncul karena daging kita lemah. Tetapi Roh Kudus dalam diri kita lebih kuat, karena sebagai orang percaya, pengikut Kristus, kita telah menerima Roh Kudus sama seperti para rasul pada saat itu. Demikian juga tertulis di dalam Roma pasal 8 ayat 9. "Tetapi kamu tidak hidup dalam daging, melainkan dalam roh, jika memang roh Allah tinggal di dalam kamu." Dikuatkan juga oleh firman Tuhan dari 1 Yohanes pasal 4 ayatnya yang ke-4, yang mengatakan, "Sebab roh yang ada di dalam kamu lebih besar daripada roh yang ada di dalam dunia." Saudara-saudaraku yang terkasih,
Bila Roh Kudus menjamah hidup seseorang, tiada perkara yang mustahil. Roh Kudus akan meyakinkan kita bahwa semua pasti ada kesudahannya. Demikian juga pandemi dan segala kesulitan yang kita hadapi saat ini. Tetaplah percaya, tenang, dan berdoa. Menjalani gaya hidup normal baru. Tetap mematuhi protokol kesehatan dengan bijaksana yang dipimpin oleh Roh Kudus. Sebab kita tidak sendiri. Allah sudah curahkan Roh Penolong untuk menyertai kita dalam segala situasi kehidupan. Justru di dalam kesesakan, sebagai orang percaya, kita diminta untuk tetap saling melayani dalam kasih dan peduli terhadap sesama, serta tetap berbuah dalam Roh Kudus yang sudah dikaruniakan, dan kita menjadi berkat. Sebagaimana tertulis di dalam Galatia pasal 5 ayat yang ke-22. Tetapi buah roh ialah kasih, sukacita, damai sejahtera, kesabaran, kemurahan, kebaikan, kesetiaan, kelemah lembutan, dan penguasaan diri. Semoga pandemi COVID-19 ini membawa kita semakin melekat pada Tuhan dan menjadikan kita pribadi yang lebih baik dan bijak dalam berperilaku, hidup bersahaja, menjaga kebersihan hati dan tubuh kita. Oleh karena itu, saya mengajak kita sekalian, mari kita hidupi kembali roh Allah dalam diri kita dengan pujian dan penyembahan kepada Allah, dan izinkan Roh Kudus yang memimpin kehidupan kita. Amin. Mari kita berdoa. Terima kasih ya Tuhan untuk firman-Mu yang indah pada hari ini. Engkau sudah menganugerahkan kami Roh-Mu yang kudus. Oleh karena itu ya Tuhan, kami ingin menghidupkan kembali Roh Kudus yang Tuhan sudah anugerahkan kepada kami, agar kami menjadi lebih kuat, menjadi lebih sabar, menjadi lebih baik di dalam kami menghadapi persoalan-persoalan dalam kehidupan kami. Kami menjadi lebih tenang, menjadi lebih diyakinkan untuk percaya bahwa segala sesuatu akan selesai dan berakhir. Pandemi ini akan berakhir menurut kehendak dan kemurahan Tuhan. Oleh karena itu ya Tuhan, kuatkan dan mampukan kami untuk menghidupkan kembali Roh Kudus dalam diri kami masing-masing. Terima kasih ya Tuhan untuk firman-Mu yang indah pada saat ini. Berkati kehidupan kami sepanjang hari ini ya Tuhan. Segala aktivitas, pekerjaan, dan pelayanan kami serahkan ke dalam tangan-Mu. Dan Roh Kudus menolong kami untuk mengerti kehendak Tuhan di dalam kehidupan kami. Di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa. Amin. Terima kasih Bapak Ibu Saudara-saudara sekalian. Kita akan berjumpa kembali dalam renungan yang akan datang. Tuhan Yesus memberkati kita. Amin.